Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan honorer seluruh Indonesia, selamat jumpa, selamat suka kembali bersama kami di sini News 7 tentunya rekan-rekan sekalian. Dan untuk yang baru saja bergabung, jangan lupa like, subscribe, serta bunyikan loncengnya supaya Anda menjadi orang pertama yang mendapatkan info-info tentang honorer. Dikutip dari okezone.com, tenaga honorer digantikan outsourcing mulai tahun 2023. Pemerintah menghapus status tenaga honorer atau non-ASN pada 2023. Para tenaga honorer diarahkan untuk mengikuti seleksi CPNS dan P3K 2022. Menpan RB Cahyokumolo mengungkapkan bila ada instansi yang membutuhkan tenaga lain seperti pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan dapat dilakukan melalui tenaga alih daya outsourcing oleh pihak ketiga, dan status tenaga alih daya tersebut bukan tenaga honorer pada instansi bersangkutan. Selain itu, pejabat pembina juga ditugaskan menyusun langkah strategis penyelesaian pegawai non-ASN yang tidak memenuhi syarat dan tidak lulus seleksi CPNS maupun calon P3K sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum batas waktu 28 November 2023. Menpan pun memperingatkan para pejabat yang tidak mengindahkan amanat sebagaimana di atas dan tetap mengangkat pegawai non-ASN akan diberikan sanksi berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan dapat menjadi bagian dari objek temuan pemeriksaan bagi pengawas internal maupun eksternal pemerintah. Demikian dikutip dari surat Menteri Pan RB perihal status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menpan juga menugasi para pejabat pembina kepegawaian untuk melakukan pemetaan pegawai non-ASN di lingkungan instansi masing-masing, dan bagi yang memenuhi syarat dapat diikutsertakan atau diberikan kesempatan mengikuti seleksi calon PNS maupun P3K. Pejabat pembina kepegawaian juga ditugaskan menghapus jenis kepegawaian selain PNS dan P3K di lingkungan masing-masing dan tidak melakukan perekrutan pegawai non-ASN atau honorer. Pegawai honorer resmi dihapuskan pada seluruh instansi pemerintah mulai 2023. Kepastian ini tertuang dalam surat Menteri Pan RB Cahyokumolo perihal status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menpan pun menugasi para pejabat pembina kepegawaian untuk melakukan pemetaan pegawai non-ASN di lingkungan instansi masing-masing, dan bagi yang memenuhi syarat diikutsertakan atau diberikan kesempatan mengikuti seleksi calon PNS maupun P3K. Penjabat pembina kepegawaian juga ditugaskan menghapus jenis kepegawaian selain PNS dan P3K di lingkungan masing-masing dan tidak melakukan rekrutmen pegawai non-ASN atau honorer. Baik teman-teman sekalian, rekan-rekan honorer di seluruh Indonesia, terkait SE Menpan tentang penghapusan tenaga honorer, bahwa ke depan tidak akan ada lagi pegawai non ASN atau honorer. Di sisi lain, pemerintah juga harus segera menuntaskan semua honorer menjadi ASN baik PNS maupun P3K,
supaya tercukupi, karena permasalahan sebelumnya bukan karena dari pemerintah daerah juga yang mengangkat honorer. Permasalahannya juga ada pada pemerintah, dalam hal ini pemerintah pusat, yang dalam beberapa tahun ini tidak mengadakan rekrutmen ASN baik PNS maupun P3K. Sedangkan pegawai ASN PNS setiap tahun yang pensiun itu banyak, teman-teman. Di sini juga harus realistis. Jika memaksakan aturan yang seperti ini, juga pemerintah harus siap-siap untuk menyelesaikan permasalahan tentang honorer ini, supaya kepegawaian itu tercukupi di semua leading sektor. Makanya diharapkan pemerintah juga secara besar-besaran pengangkatan ASN baik PNS maupun P3K. Baik rekan-rekan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.